Faslun wasiwak mustahabun fi kulli hal. Wasiwak utawi siwakan itu mustahabun dan sunnahake fi kulli halin ing dalam saben-saben tingkah. Illa ba'da zawal angin ing dalam sawise lingsire srengenge. Bisa ini kedua wong kang poso. Bahwa bisa ini kedua wong kang poso bahwa utawi siwak bisalah satu mawadi ang dalam telu pira-pira panggonan iku asyaddu luwih banget apane istihbaban mulai dan sunnah. Pasal menjelaskan tentang siwak. As-siwak mutahhiratun lil fam mardatun lirrab. Siwak itu bisa mensucikan mulut dan bisa mendatangkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kalau hukum asal siwakan itu ya secara bahasa membersihkan mulut dengan hal-hal yang bisa membersihkan, entah itu kain, sikat, apapun itu. Sikat sekarang mungkin sudah ada sikat gigi. Kalau dulu belum ada, ini gue pelapah kormo, orang gue pelapah kelopo, di pelapah kelopo disikat, terus pucuknya duduk mulai kan duduk lembut, sepet, anak udah jadi disuakan. Itu sunnah hukumnya. Nah, yang paling bagus ya dengan kayu arok, namanya kayu arok. Kayu arok ya kayu siwak itu. Siwak itu sebenarnya alatnya. Siwakan pekerjaannya. Makanya siwakan artinya ini siwakan itu disunahkan di setiap keadaan. Kapanpun itu disunahkan kecuali setelah zawal itu lingser itu apa? Surup. Berarti bahasa zawal ini matahari kan terbitnya dari timur ke wetan tekon dhuwur terus ngulon kan. Iki srengenge ndoyong ngulon. Nah iki jenenge zawal. Aturan sederhananya bayangan. Nah esok itu kan bayangannya nih kulon, masalah dengan ini kah wetan. Nah zawal itu apa? Zawal ya ketika bayangan ini berpindah, sing mau neng kulon malah neng wetan, meskipun sedikit, meskipun 1 mili bayangannya. Itu batas zawal, itu sudah masuk waktu duhur. Jadi bar kata bahasa sederhananya bar duhur, duhur itu sudah zawal. Nah, itu bagi orang puasa tidak disunahkan untuk bersiwak atau sikat gigi setelah zawal. Jadi kemakruhannya itu hukumnya makruh, nggak haram. Makruh ketika siwakannya setelah zawal, setelah lingsire srengenge. Jadi bayangan itu berada di timur. Ya benar, bayangan berada di timur, matahari geser ke barat. Nah esok gak masalah. Ya terus kenapa kok dimakruhkan? Karena itu kan gondone wong poso itu luwih wangi tinimbangane minyak misik. Biasanya ya wangi gondone wong poso. Jadi makanya makruh dihilangi, wangi kok dihilangi. Jadi ini
batasannya setelah zawal tadi. Nanti abadnya tanggone ya semampot kan. Misik ini indah Rabbi menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nak menungsa kayak kita ini nak bisa nampa hakikate ababe wong poso ya bacen. Tapi nak wis iso nampa hakikat ababe wong poso ya wani. Cuma makom kita aja, derajat kita ini ya memang manusia-manusia biasa. Pandangan-pandangan manusia bukan pandangan-pandangan hakikat. Kalau yang memang benar-benar di situ sudah makannya tinggi, senang mambu gondone wong poso, memang wangi tenang. Makanya enggak heran. Karena makruh untuk dihilangi itu makruh. Itu yang makruh dihilangkan ini atharus shaum, bekas dari puasa. Beda dengan bekas makanan, beda dengan bekas tidur. Jadi begini, kenapa toh ketika puasa jam 9, jam 10, jam 11 ini belum dimakruhkan untuk bersiwak, masih sunnah. Hukum siwakan itu masih sunnah ketika masih pagi sampai sebelum duhur. Karena apa? Karena perubahan mulut, perubahan abab ini tidak dikarenakan puasa, melainkan uap dari proses pembakaran makanan. Proses pengolahan makanan kan ada uapnya. Jadi itu ababe itu abab mergo panganan, bukan mergo weteng kosong alias poso. Makanya dihilangkan, nggak masalah. Nah, neng ketika sudah masuk jam 12 atau matahari itu sudah zawal, wis lingser di sebelah barat. Nah, ini karena memang perut ini sudah kosong, mesin ini wis leren. Jadi memang perubahan mulut ini memang benar-benar ini atharus shaum, bekas dari sebab puasa. Nah, bekas inilah yang di situ tidak boleh untuk dihilangkan, alias makruh hukumnya. Makruh halus siwakan ya kan masa sikatan dulu. Makruh hukumnya itu makruh. Di bahasa tidak boleh itu ada tidak boleh haram, tidak boleh makruh. Ya, makruh itu piye ya luwih apik ditinggal. Nah, sunah luwih apik dilakoni, nak makruh luwih apik ditinggal. Nah, jadi yang apa namanya yang dihilangkan ini bekas dari bekas puasa, bukan bekas asarul to'am, bekas makanan atau bekas dari bangun tidur. Enggak misik meneh wong bangke atau misik dari mana. Jadi contoh kasus sederhana, poso bar subuhan turu jebret, ya kan? Tangi-tangi jam 2:30, kira-kira ababe iku wangine kaya apa? Cangkem iki asar tangi turu. Tangi turu itu jam-jam pira wae abadен, mbok turu esuk, mbok turu awan, mbok turu bengi apa meneh sampai berjam-jam. Nah, jadi kalau begitu bangun tidur dalam keadaan puasa jam 2 ini kan sudah zawal. Nah, ini asar ini perubahan cangkem, bajine cangkem. Ini bekas apa? Bekas poso apa bekas turu? Nah, bekas turu ya dilaki. Rasa gayawe. Iki ababe wong poso iku luwih wangi tinimbangane misik. Tangi turu jam 1:30 diabab-ababno kancane. Wah, pangeran sange itu bekasnya turu, ora bekasnya poso. Jadi sing entuk fadilah ning kono terus apa namanya? Gondone wong poso, bajine ababe wong poso iku kaya minyak misik. Itu orang-orang yang memang ababe asarus shaum, bukan asarun naum. Bekas puasa bukan bekas tidur. Sebab puasa bukan sebab tidur. Kalau sebab tidur ya sunah dihilangi, bangun tidur terus mandi, tidak lupa
juara KWK itu siwakan. Dan sebenarnya nggak terkhusus cuma gosok gigi itu. Kalau gosok gigi bisa dikatakan siwakan, bisa dikatakan ngresiki cangkem. Bedanya apa? Ngresiki cangkem itu pengadatan, nak siwakan itu ibadah. Jadi ibadah itu butuh niat. Jadi ngresiki siwakan itu secara bahasa kan ngresiki cangkem toh. Ini sudah di ibadah. Nak nggak diniati siwakan yo mak entuk resike cangkem tok enggak entuk ibadah. Jadi sikat gigi ya karo diniati siwakan. Wis niat ingsun siwakan lillahi taala. Sederhananya begitu. Nah, bahasa Arab ya nawaitul istiyaqi sunnatan lillahi taala. Aku berniat untuk bersiwak sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap keadaan ini sunnah. Sing dikejobokne, sing dikecualikan cuma satu, orang puasa ketika sudah masuk Syawal. Nek iku tok. Bahkan arep wudu sunnah siwakan. Bar mangan sunnah siwakan. Terus mau duduk sunnah siwakan. Bangun dari duduk kayak gini sunnah siwakan. Ora kok berlaran, siwakan fi kulli hal. Maksudnya fikuli hal itu apa toh? Dalam setiap tingkah, mau dalam setiap pola arep pindah satu pekerjaan pindah ke yang lain, ini sunnah. Contoh arep turu kan melek arep pindah turu, lagi pindahnya turu arep turu ini siwakan. Turu terus melek ikan pindah hal, pindah keadaan. Yang mau turu malah melek sunnah siwakan. Lungguh pekerjaan arep ngadeg siwakan. Gue ngadeg siwakan terus laris sikat gigi. Nah, kayak kayu arok itu yang paling bagus. Itu fungsinya banyak, paling tidak menguatkan hafalan, menguatkan daya ingat. Ini fungsi siwak. Murah meriah 15.000 itu kayu arok. Terus tahu pas ngerti kayu siwak. Ngerti. Yang biasa. Ah ya, biasa. Tapi lentur ya? Ya lentur karena basah. Kalau kering di atas. Kalau basah lentur. Yang bagus ya yang basah gitu, karena masih ada aroma, memang aroma siwak. Kalau sudah kering ya dapat fadilahnya kayu arok tok.